Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, ternyata ada salah satu faktor yang dapat menyebabkan sehingga terjadinya tanah lahan sawah kita menjadi asam-asaman, yang mana ini terjadi tanpa kita sadari. Di antaranya ketika waktu pengolahan lahan sawah. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan yang benar agar tidak terjadi asam-asaman pada tanah lahan sawah kita. Sebagaimana yang kita pahami bahwa ketika tanah asam-asaman, maka yang terjadi adalah pupuk atau nutrisi tidak akan bisa diserap oleh tanah, dan banyak hal-hal lain yang dapat terjadi sehingga mempengaruhi perkembangannya tanaman. Jadi langkah awal untuk mencegah asam-asaman pada lahan sawah kita adalah sebelum menanam kita perbaiki dulu teknik pengolahan lahannya. Langkah awal yang harus kita lakukan pertama adalah kita bajak traktor pertama dengan tanah dibalik untuk membenamkan jerami dan sisa gulma ke dalam tanah. Langkah kedua yang kita lakukan setelah tanah sudah dibajak pertama dalam keadaan tanah sedikit basah atau macak-macak, segera aplikasikan penyemprotan dekomposer untuk mempercepat pembusukan sisa-sisa jerami di dalam tanah. Bisa memakai seperti E4 atau M21 dan jenis-jenis dekomposer lainnya. Nah, disinilah banyak terjadi kesalahan. Banyak dari teman-teman petani yang kurang memahami ini. Sisa jerami yang ada di dalam tanah, inilah yang apabila belum terjadi proses pembusukan menjadi bahan organik di dalam tanah, maka akan menimbulkan zat asam-asaman pada tanah. Maka sangat diharuskan kita harus menghentikan sementara pengolahan lahan setelah membajak yang pertama, dengan masa menunggu proses pembusukan jerami yang ada di dalam tanah. Jadi kalau kita tidak memberikan penyemprotan aplikasi bahan dekomposer aktivator, maka proses fermentasi pembusukan jerami di dalam tanah itu agak lama waktunya. Jadi sebaiknya kita menyemprotkan terlebih dahulu dekomposer untuk lebih mempercepat prosesnya. Dan silakan teman-teman petani sekalian bisa mencari beberapa jenis merek-merek dagang yang tersedia di kios-kios tani. Kemudian langkah ketiga, setelah melakukan penyemprotan dekomposer, biarkan lahan dalam kondisi sedikit berair selama 7-14 hari. Maka disinilah proses fermentasi jerami di dalam tanah terjadi dan berubah menjadi pupuk organik. Kemudian selanjutnya, langkah keempat, setelah masa tunggu selesai, lakukan pengolahan tanah kedua untuk menghancurkan bongkahan tanah. Kemudian langkah yang kelima, melakukan perataan atau penyisiran untuk penghalusan tanah, diratakan hingga siap tanam. Kemudian aplikasi dosis dekomposer, misalnya kita pakai E4 atau M21, maka dosis per hektarnya itu 1-3 liter. Kemudian cara aplikasinya, jangan lupa sebelum pemakaian dekomposer seperti E4, maka harus kita aktifkan dulu. Dosis per hektarnya campurkan 1-3 liter E4 dan ditambah 2 liter molase atau gula pasir atau 3-5 kilo gula merah yang dicairkan ke dalam 100-300 liter air. Kemudian diaduk hingga rata dan didiamkan selama minimal 24 jam hingga 3 hari. Pada saat melakukan penyemprotan sebaiknya dilakukan pada sore hari agar mikroba tidak mati karena panas, dan juga pastikan kondisi lahan lembab tidak kering agar mikroba bekerja optimal. Sebagai catatan tambahan, sebelum aplikasi dekomposer jangan membakar jerami karena E4 membutuhkan bahan organik tersebut untuk diurai menjadi nutrisi tanaman. Demikian penyampaian singkat tentang teknik pengolahan tanah yang benar. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.